Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba menenangkan hati dan pikiran agar dalam menghadapi suasana yang sepertinya begitu gencar informasi yang mengerikan dan menakutkan, menjadikan hampir pada kebanyakan di antara kita panik serta ketakutan yang berlebihan, mengakibatkan daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh Anda sekalian akan mengalami penurunan secara drastis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menyampaikan pesan kepada saudaraku sekalian agar supaya menenangkan hati dan pikiran dengan mensinkronkan hati dan pikiran kita berjalan seiring dan sejalan, kompak, sehingga bisa mewujudkan satu kekuatan yang sangat luar biasa yang munculnya dari dalam diri kita masing-masing. Saudaraku sekalian, perlu kita sadari bahwa berdasarkan penelitian dan juga informasi dari para tokoh-tokoh kita, khususnya para ahli kesehatan, para dokter, para ahli spiritual, banyak dijelaskan bahwa ketika kita tidak bisa memanage hati dan pikiran kita, kemudian muncul sikap emosional. Sebagai contoh, misalnya kita marah-marah secara terus-menerus, maka otak kita akan mengeluarkan hormon yang disebut noradrenalin. Konon mengandung racun yang sangat berbahaya untuk tubuh kita secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian, racun yang ada di dalamnya itu nomor 2 setelah bisa ular. Coba bisa kita bayangkan bahwa hal itu pasti akan membahayakan bagi kesehatan kita. Kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, rasa kepanikan, ketakutan yang berlebihan, maka racun itu akan diproduksi terus-menerus yang akhirnya menjadikan daya tahan tubuh kita lemah, bahkan bisa menurun secara drastis. Akibatnya banyak kejadian tanpa disadari bahwa orang-orang yang sampai meninggal walaupun dia mungkin seorang dokter, ahli kesehatan, karena juga diliputi kepanikan dan ketakutan yang berkelebihan, akhirnya noradrenalin itulah yang sebenarnya mendorong mereka menjadi sakit yang lebih berat. Ketika corona masuk, artinya virus corona masuk, maka kepanikannya akan berlipat-lipat.
yang sebenarnya kematian itu mungkin dipacu oleh ketakutan atau kepanikan yang berlebihan tadi, kemudian yang jadi sasaran adalah COVID-19. Oleh karena itu saudaraku, di sisi lain, agar supaya kita bisa menjadi kuat, maka usahakan untuk menghindari rasa marah-marah, kepanikan, ketakutan yang berlebihan, agar supaya kita menjadi lebih kuat. Karena pada kondisi seperti itu kemudian didukung dengan perasaan tenang, santai, nyaman, damai, dan bahagia, serta bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun, maka berdasarkan penelitian para ahli, justru otak kita akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Karena kita senantiasa merasa berbahagia, maka yang keluar adalah hormon kebahagiaan yang biasa kita kenal dengan beta endorfin, atau ada yang mengatakan beta endomorfin. Artinya dia adalah morfin alami yang diproduksi oleh otak kita sendiri. Pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh kita adalah akan menjadi fresh dan segar, insya Allah awet muda, ya, juga jarang sakit. Kalaupun misalnya sampai kena penyakit, itu mudah disembuhkan. Saudaraku, marilah kita tenangkan hati kita, karena pada kebanyakan di antara kita tanpa disadari bahwa sebenarnya sakit itu munculnya dari diri kita sendiri. Sering kami sampaikan bahwa ketika Anda ingin sehat, maka jangan berbicara tentang penyakit. Ketika Anda ingin jadi orang kaya, maka jangan berbicara tentang kemiskinan. Karena semua itu akan mempengaruhi setiap apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, kemudian akan tercetak menjadi blueprint di dalam bawah sadar kita, kemudian akan dilakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu saudaraku, hindarkan kemarahan, hindarkan ketakutan yang berlebihan, hindarkan kepanikan. Solusinya adalah kita menenangkan hati dan pikiran, disinkronkan antara hati dan pikiran, lalu kita bertawakal kepada Allah sepenuhnya, mohon bimbingan, mohon perlindungan, agar supaya kita senantiasa mendapatkan satu ketenangan tadi. Lalu kita mohon ampunan sebanyak-banyaknya secara terus-menerus, karena kita juga tanpa disadari setiap hari, bahkan mungkin setiap saat, kita juga melakukan dosa dan kesalahan terhadap hal-hal yang berkaitan khususnya dengan ketentuan hukum Allah. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi kami ulangi, kita jangan takut kepada ciptaannya, tetapi takutlah kepada yang menciptakan. Karena seluruh apapun yang terjadi itu semuanya sudah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh yang menyusun program. Yang menyusun program di dalam perjalanan kehidupan manusia adalah yang menciptakan, Sang Kholik, Allah yang Maha Kuasa, Gusti ingkang murbeng gesang, ingkang moho kuwas. Saudaraku,
saya akan mengungkapkan sedikit tentang sesuatu yang akan menjadikan perenungan di dalam hati kita, agar hati kita menjadi lebih tenang, nyaman, damai, dan bahagia. Dengarkan ya, saudaraku. Ini merupakan satu nasihat yang akan menyejukkan hati kita, maka rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir akan dihilangkan. Kata-kata nasihat ini adalah merupakan nasihat berupa perlindungan terhadap diri kita. Mari kita mulai. Ana kita rumesa ewangi teka hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tetan purun paneluan lan ana wani miwah panggaweana gunane wong luput kenia temahan tirta maling ata tan ana ngarah megami guna tutuk bansirno kawruhana tununge urip puniki lamun sira benjang bos palastra mung mati ngendi parane pamakna paksi mapur mentas saking kurungan iki jiwa ninggal kiraka bali mring yang agung umpamakna wong lelungan jang sinanjang wong lunga wajibe mulih ning sar semboja pada kulang kan ing kalbu ing sasmita amrih lantip ojo bicar mangan nindra kaprawiran ten kaesti pesunan sariranira cekah dahar lawan kuling Jagok luro rame kapiarsi lawa kalong luru pandelian jerih kawanan ing semune wetan pang
culaipun mertandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sakulone gunung ing padesan wiwit obah lanang wadon pansamya nambut karti netepi kewajiban. Saudaraku, dari beberapa kidung tadi bisa kita pahami bahwa yang pertama, kidung yang merupakan perlindungan terhadap diri kita terhadap hal-hal negatif, terhadap kejahatan-kejahatan baik secara kasar maupun secara halus yang datang dari luar, maka kita bentengi agar supaya dia tidak bisa masuk, sehingga diri kita menjadi aman dan terlindungi. Kemudian kidung yang kedua itu memberikan satu pengertian tentang perjalanan kehidupan manusia, bahwa kita diingatkan agar mengetahui bahwa perjalanan hidup manusia itu digambarkan tadi bagaikan seekor burung yang dalam sangkar kemudian terlepas dari sangkarnya, merupakan perlambang dari jiwa yang terlepas dari tubuh fisik kita, lalu kembali menghadap kepada Yang Maha Agung. Kemudian perlambang lanjutannya adalah seolah-olah digambarkan bahwa di dalam perjalanan hidup itu jang sinanjang, itu artinya saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lain, ya, saling memberikan informasi hal-hal yang saling dibutuhkan dan membutuhkan. Namun demikian, gambarannya orang-orang yang sedang bepergian tadi, bersilaturahmi atau sinjang sinanjang tadi, mesti pada saatnya harus kembali. Nah, kembalinya di dalam perjalanan kehidupan manusia tadi digambarkan di bawah pohon semboja. Itu adalah kembali dalam arti kata ditanya tadi wong mati ngendi parane, itu adalah jawabannya parane atau perginya adalah di bawah pohon semboja. Saudaraku, itu merupakan satu perlambang bahwa siapapun dia, apapun kedudukannya, maka tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa menghindarkan diri dari yang namanya kematian. Sehingga hendaklah kita senantiasa mempersiapkan bekal-bekal yang diperlukan dalam rangka untuk menyongsong kehidupan akhir nanti setelah kematian selesai. Manusia akan dibangkitkan untuk menjalani hidup yang terakhir dengan bekal perbuatan baik yang ketika masih ada di alam dunia ini. Kemudian ada nasihat lanjutannya tadi adalah podo gulangan ing kalbu. Kalbu yang dimaksudkan adalah kolbu. Kolbu adalah hati nurani. Digulang artinya diberi pelajaran agar supaya kolbunya jernih, sinkron dengan pikiran tadi, menjadi hati yang betul-betul mengerti tentang hakikat hidup. Ing sasmito amrih lantip, itu artinya kecerdasan pikirannya juga lantip, itu artinya cerdas. Sasmitane cerdas itu berarti tanggap. Sasmito itu cepat sekali, kepekaannya tinggi. Ojo picer mangan nindro, itu tidak boleh banyak makan dan tidur.
Kemudian Kaprawiran dan KSD itu berarti seolah-olah zaman kerajaan dulu bahwa yang diutamakan adalah kesaktian. Itu harus betul-betul diperhatikan agar supaya kita menghadapi musuh atau menghadapi siapapun kita tidak mudah dipatahkan, tidak mudah dikalahkan. Sunan Sariraniro artinya tubuh kita baik secara fisik maupun juga non fisik harus dijaga, dipesu, dijaga, dipelihara agar supaya tidak mudah sakit, supaya sehat. Terus makan makanan yang halalan, thayyiban. Cegah dahar lawan guling itu berarti juga tidurnya dikurangi, makanya dikurangi dalam arti kata kita harus menahan diri berpuasa agar supaya hati kita juga tambah jernih. Saudaraku, berdasarkan penelitian seorang ahli bahwa ketika orang itu berpuasa minimal 8 jam sampai maksimal 18 jam, itu berdasarkan penelitian seorang dokter dari Jepang itu bahwa di dalam tubuh nanti akan mengeluarkan yang namanya protein khusus. Kemudian dia bagaikan sapu raksasa yang akan menyapu atau memakan semua kotoran-kotoran akibat dari matinya sel-sel tadi. Walaupun diganti dengan sel yang lain, tentu saja bekas sel yang mati itu ada sampahnya. Nah, ketika orang rajin berpuasa, maka protein khusus tadi akan membersihkan seluruh sampah-sampah yang ada. Bahkan penyakit-penyakit yang berat termasuk kanker akan diseleksi. Kalau ternyata memang merugikan, pasti juga akan dimakan ataupun dibersihkan oleh protein khusus tadi. Oleh karena itu, cegah dahar lawan guling itu adalah penting. Saudaraku, selanjutnya kalau kita mendengar jago kluruk itu berarti ayam jantan berkokok, itu menjelang pagi. Rame itu berarti jumlahnya banyak. Saut menyaut sana sini itu menjelang pagi. Kemudian ditegaskan bahwa lowo kalong luru pandelian itu berarti kelelawar kalong itu pada pergi mencari persembunyian. Jadi ketika ada ayam jantan sudah berkokok, kemudian kelelawar kalong itu pada mencari persembunyian karena dia takut kesiangan atau matahari terbit. Itu satu pertanda bahwa kita tahu informasi yang kita terima bahwa kelelawar dan juga kalong itu dikatakan tempat persembunyian virus corona atau COVID-19 itu banyak ada di tubuh kelelawar maupun juga kalong tadi. Ketika dia sudah mau bersembunyi, diharapkan secara alami atas izin Allah, maka COVID-19 sudah mulai bersembunyi dan insya Allah kita akan mendapatkan satu pertolongan menuju pada terang benderang karena cahaya matahari memancar sebelah timur. Dilambangkan tadi bahwa bulan sudah berada di sebelah barat gunung. Rembulan wis gumlewang sak kuloning gunung. Berarti di sebelah barat gunung, berarti sebentar lagi matahari terbit. Ing mandisan wiwit obah, itu di pedesaan itu mulai bergerak. Baik laki-laki maupun perempuan, kemudian siap untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah dalam rangka mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, memuliakan dan mengagungkan Allah. Lalu yang lebih penting, kita memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka COVID-19 yang berada di tubuh kelelawar dan kalong tadi sudah mulai bersembunyi, tentu saja atas izin Allah. Saudaraku, dengan pengertian seperti itu, maka kemudian laki-laki dan perempuan menepi kewajiban, itu artinya sudah mulai mengadakan aktivitas lagi, jadi tidak tertutup lagi, sehingga dengan demikian semuanya akan berjalan secara alami, berjalan normal, masyarakat menjadi tenang, santai, nyaman, damai dan bahagia. Maka di sana akan keluar hormon kebahagiaan atau beta endorfin yang akhirnya masyarakat menjadi
betul-betul merasa bahagia secara bersama-sama. Demikian saudaraku sekalian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.